لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, malam hari ini seperti biasa di malam Jumat, Kamis malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan agenda kita, yaitu kegiatan tahsinut tilawah di Masjid At-Taubah. Semoga kegiatan yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan juga taufik serta inayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan barokah atau keberkahan dari Al-Qur'anul Karim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita malam hari ini masih tentang hukum lam, yaitu yang sebelumnya sudah dibahas bahwa ada hukum tarkik dan tafkhim yang terjadi selain pada ra. Salah satunya adalah hukum lam yang sebelumnya sudah dijelaskan menjadi beberapa bagian. Ada huruf isti'la, artinya daiman alat tafkhim, kemudian ada yang huruf daiman alat tarkik, yaitu istifal dan lain sebagainya, sampai kita di bab hukum lam yang mempunyai hukum hampir sama seperti ra, cuma posisinya yang berbeda, kapan dibaca tafkhim dan kapan dibaca tarkik. Untuk malam hari ini insya Allah kita akan mulai yang kelima, dan sebelumnya kemarin yang pertama, keadaan lafal Allah yang dibaca tafkhim adalah pada permulaan kalimat seperti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang kedua didahului oleh harokat fathah baik asli maupun aridi seperti qalallah minallah. Kemudian yang ketiga, dan sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, yaitu Abdullah didahului oleh harokat dhammah, baik dhammah itu asli maupun sementara. Yang asli seperti Abdullah nggak boleh dibaca Abdullah, nggak boleh, atau Nasrullah nggak boleh dibaca Nasrullah, atau dhammah yang bersifat aridi. Apa itu aridi? Yang bersifat sementara seperti yal'anuhumullah. Kenapa kok dikatakan sementara? Kemarin sudah dijelaskan dengan payen juga. Payen. Nah, kenapa kok disebut dengan sementara? Karena ada huruf yang asalnya sukun tetapi diberi harokat dhammah karena menghindari ittiqa usakinin, atau dua huruf yang bertemu sama-sama mati. Dua huruf mati yang bertemu. Contoh, yal anuhum. Nah, yal anuhum. Oke, gini. Kemudian digabung dengan lafal Allah. Nah, ini gini. Ini maksudnya adalah hamzah wasal. Yal anuhum. Terus ini bertemu dengan tasydid. Jika nggak diberikan harokat penolong, maka susah untuk mengucapkan, maka diberi harokat penolong sesuai dengan huruf
sesuai dengan huruf sebelumnya. Artinya jika huruf sebelumnya dibaca dhammah, maka harokat yang menjadi penolong adalah dibaca dhammah. Nggak bisa kalau dibaca kasrah, yal'anuhumillahu, malah kacau. Yal'anuhumullah, yal'anuhum, hum adalah dhamir jamak, dhamir mudzakkar, jamak dhamir jamak mudzakkar. Yal'anuhum, tapi karena itikau sakinain akhirnya diberi harokat penolong berupa dhammah. Baik, yang keempat, apabila ditambahkan huruf mim pada lafal Allah, Allahumma, baik ketika dibaca pada permulaan atau didahului oleh fathah, seperti bismika Allahumma, ketika digabung bismika Allahumma, atau didahului oleh dhammah seperti qalallahumma, bukan qalullahumma, bukan. Qalullah berarti dibaca tarkik. Nah, ini yang menyelisih dari kaidah yang ditentukan oleh para ulama. Bismikallahumma qalullahumma. Nah, oke. Ini di minggu kemarin. Baik, minggu sekarang mulai poin yang kelima, apabila sebelum huruf lam terdapat huruf sukun dan sebelum huruf sukun ada fathah. Nah, kenapa kok penjelasannya panjang nih? Kita ambil contoh, dihafal dulu teorinya. Kapan huruf lam dibaca tafkhim atau taglid? Tafkhim ya, maksudnya dibaca secara tebal. Ada 6 poin, yang 4 sudah lewat, tinggal kelima dan keenam. Yang kelima, apabila sebelum huruf lam terdapat sukun. Apa contohnya? Contohnya di apabila sebelum huruf lam terdapat sukun. Nah, contoh. Nah, apabila sebelum huruf lam, maksudnya adalah al di sini ini, Allahumma, terdapat sukun, mana sukunnya? Ala. Nah, ini sukun. Kemudian sebelum sukun itu berharokat fathah. Nah, ini. Apabila sebelum lam, alif lam, al, terdapat huruf sukun dan sebelum sukun ada fathah, seperti ala, alallah. Nah, penjelasannya dalam hal ini alif mat pada ala, alif mat pada ala, yaitu di sini. Nah, pada ala saya kasih lingkaran merah. Nah, alif yang terdapat pada lafal ala, di sini penjelasannya gugur karena bertemu dengan hamzah wasol. Mana hamzah wasol ya? Ala, ini hamzah wasol. Nah, ini hamzah wasol. Allah, nah, ini adalah hamzah wasol. Ala. Kemudian penjelasan mengatakan sehingga ini alifnya gugur bertemu dengan hamzah wasol, dan hamzah wasol juga gugur. Gugur karena bertemu dengan hamzah wasol yang juga gugur. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol kemarin sudah dijelaskan, hamzah yang jika berada di tengah kata maka hamzah tersebut nggak berbunyi. Tapi jika berada di awal kata, hamzah tersebut bunyi. Contoh, alhamdu, nah itu hamzah wasol. Nah, kemudian contoh lagi misalnya, al-maliku, al-malikul quddus. Misal, bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Fatihah ayat 4,
Maliki yaumi ar-Rahmanir Rahim. Nah, lafal ar-Rahman itu juga hamzah wasal. Hamzah wasal ar-Rahman misalnya. Nah, ada tanda shad di sini. Ini singkatan dari hamzah wasal. Nah, kebetulan tanda ini sebenarnya penting, cuma di mushaf Indonesia nggak ada. Ya, karena ijtihad yang dilakukan oleh pihak Departemen Agama, ya saya pernah nanya kenapa nggak dikasih tanda biar memudahkan antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Kemudian jawabannya apa? Karena tradisi bangsa Indonesia jika diberikan tanda begini bacanya bukan hamzah wasal tapi malah dibaca dhammah. Ya, padahal ini tanda dari hamzah wasal, ya, tapi malah dibaca dhammah, malah ur-Rahman. Bagi yang nggak tahu, atau ir-Rahman, ya, umumnya malah dibaca u. Akhirnya dihilangkan semua, nggak mau ambil resiko mau hamzah wasal atau hamzah qata'. Kalau di cetakan Madinah kan gampang membedakan ya. Contoh, alhaakumut takatsur, ada tandanya begini, oh berarti tanda qata'. Ya, ini tanda kepala ain, singkatannya adalah qata'. Apa itu qata'? Baik bertempat di awal atau di tengah kata tetap terbaca. Nah, perbedaannya seperti apa? Jika didahului bismillah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Nah, itu yang betul. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Itu salah. Atau contoh lagi kalau di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu yang betul. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, malah salah. Ya, karena alhamdu hamzahnya adalah wasol. Artinya ketika diwasolkan dengan lafal sebelumnya yaitu bismillah, maka hamzah tersebut nggak terbaca. Beda dengan hamzah qata'. Hamzah qata' tetap terbaca. Ya, kadang sebagian dari masyarakat nggak paham kayak alhaakumut takatsur, kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, nah, akhirnya menyimpang dari makna yang ditentukan. Apa itu ilha? Apa itu ilha? Nah. Baik, yang berikutnya, sehingga bertemulah alif mat dengan lam bertasydid yang awalnya sukun. Ala kan sukun, karena bertemu dengan lam bertasydid, hasilnya adalah pengucapan lafal lam dari ala yang berharokat fathah langsung masuk ke lam tasydid dari lafal Allah. Allah prakteknya kalau secara teori mungkin agak susah, tapi prakteknya gampang. Ala, ini seolah-olah kayak nggak terbaca, dan ini langsung masuk ke tasydid sini, Allah gitu. Baik, itu nomor 5. Kemudian yang terakhir nomor 6, ntar kita langsung praktekkan ke contoh. Lam yang dibaca dengan tafkhim atau taglid adalah apabila sebelum lam atau sebelum alif lam terdapat huruf sukun dan sebelum huruf sukun ada dhammah. Diulang. Apabila sebelum lam, mana lam? Maksudnya di sini adalah al, ittaqullah. Ya, itu al ya. Ya, sebelum alif lam maksudnya. Apabila sebelum alif lam disingkat lam, apabila sebelum alif lam terdapat huruf sukun, ittaqullah, ya, sebelum alif dan lam ada huruf sukun. Mana huruf sukunnya? Wawu. Ini alif setelah wawu nggak dianggap, karena alif itu adalah alif disebut dengan alif fariqah. Apa itu alif fariqah? Alif yang membedakan antara nun i'rab dengan nun jamak niswah. Waduh, susah lagi ini.
Apa itu non i'rab? Apa itu non jamak niswah? Ya, intinya alif di sini untuk membedakan antara non i'rab. Non i'rab itu yang terdapat pada af'al khamsah, ya, nggak perlu disinggung detail. Tapi misal disinggung detail boleh sedikit biar menyinggung tentang nahwu. Sedikit. Oke. Non i'rab. Contoh yang tuluna. Yang tuluna ini nunnya namanya non i'rab. Kemudian non jamak niswah. Non jamak niswah contohnya apa? Ini domirnya adalah hum, ya, hum domirnya. Kemudian non jamak niswah di sini adalah hunna. Nah, lafalnya apa? Yang tulna. Nah, yang membedakan antara non i'rab, mana non i'rab? Ini non i'rab. Sebentar. Nah, ini non i'rab dengan non jamak niswah yang bawah ini. Nah, dikasih tanda alif. Ittaqullah yattaqun. Kemudian fi'il amarnya adalah ittaqu. Nah, ini namanya alif fariqah. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ntar baru praktek. Apabila sebelum alif lam atau al, yaitu di lafal Allah, mana lafal Allah ini, kemudian terdapat huruf sukun, dan sebelum huruf sukunnya adalah wawu, dan sebelum huruf sukun terdapat dhammah. Di mana? Qaf. Ittaqu. Ini harus oret-oretan nih. Bentar. Baik. Ittaqu misalnya ya. Keterangannya begini. Ittaqullah, sebelum alif lam, sebelum sini ada sukun. Mana sukunnya? Wawu. Sebelum sukun ada harokat dhammah. Mana? Qaf. Nah, ini cara membacanya. Ya, keterangan menyebutkan sebelum huruf sukun terdapat dhammah seperti ittaqullah. Dalam hal ini huruf wawu mad adalah gugur. Wawu mad di sini wawu adalah gugur. Kenapa? Karena bertemu dengan lam tasydid. Maksudnya lam tasydid di lafal Allah, pertemuan dua huruf sukun. Hasilnya adalah bacaan huruf qaf berharokat dhammah langsung bertemu dengan lam tasydid pada lafal Allah. Ittaqullah. Nggak boleh dibaca ittaqullah, karena lam didahului oleh dhammah, maka lam pada lafal Allah dibaca dengan tafkhim atau tebal sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baik, prakteknya di ayat sini. Ala dan ittaqullah. Innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Ini ya prakteknya 4 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu. Nah, contoh yang hamzah wasal ya, ada tanda shad kecil di atas alif Allah. Nah, ini yang di mushaf Indonesia nggak ada. Diulang lagi. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan
ba'ida. Belum masuk ke tafkhim, poinnya adalah yang dicetak merah, 'alallah. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. 'Ala Allah poinnya. Baik, yang kedua ittaqullah ya. Ini poin yang pertama untuk nomor 5, ketentuan nomor 5. Yang kedua ittaqullah dan Allahumma ini poin nomor 5, ittaqullah poin nomor 6 ya, atau kebalik. Poin nomor 5, alallah ittaqullah, yang Allahumma yang sebelumnya ya, berarti di poin nomor 4. Baik, poin kita 5 dan 6, alallah dan ittaqullah. Oke, sekali lagi, innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa inna tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Yuk bersama-sama ayat 167 yang pertama dari innalladzina sampai ba'ida. 1, 2, 3. Ta'awud dulu ya, sebelum ta'awud bismillah baru ke ayat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke ayat 1, 2, 3. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Oke, berikutnya innalladzina sampai tariqa. 1, 2, 3. Innalladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Oke, berikutnya illa sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Oke, tahap pertama dipersilahkan yang agak ringan dulu. Sudah semua? Baik, kita lanjutkan. Contoh di poin yang ke-6 ya, tadi baru poin yang ke-5 yaitu ittaqullah. Baik, hafal contohnya. Nah ini, idz qalal hawariyuna ya Isa bin Maryam qalat taqullaha. Nah ini ya yang tadi sebelum lafal al pada lafal Allah yaitu berupa sukun. Apa sukunnya? Wawu. Sebelum sukun berupa harokat dhammah.
Nah, dalam kondisi ini lam lafdzul jalalah al wajib dibaca dengan tafkhim. Ittaqullah, bukan ittaqullah, bukan. Nah, kemudian poin yang Isa bin Maryam Allahumma ini ada di poin atau kaidah yang nomor 4. Baik. Oke. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم mu'minin. Oke, dikit. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Oke, poinnya adalah ittaqullah, bukan ittaqullah. Nah, kalau yang Allahumma ini contoh di kaidah nomor 4. Baik, kita bersama-sama id qalal hawariyuna sampai minas sama. Sampai sini kuat? Coba ya. Ya, sama-sama 1 2 3. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. Lumayan panjang. Baik. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ya, 1 2 3. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Berikutnya qalu sampai wa na'lam. Qalu sampai wa na'lam. 1 2 3. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam. Oke, wa na'lam sampai akhir ayat. 1 2 3. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Oke, ini qala Isa sampai
minas sama. Qala sampai minas sama. 1, 2, 3. Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ngulangnya di Rabbana. Rabbana sampai ida. Rabbana sampai ida. Ya, cara waqaf dan ibtida. Ya. 1, 2, 3. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'ida. Berikutnya dari takunu sampai minka. 1, 2, 3. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Baik, sekali lagi yang takunu lana sampai minka. 1, 2, 3. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Oke, berikutnya warzuqna sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Baik, silakan. Jam 9 kurang 10. Oke. Poin lam yang dibaca taglid atau tafkhim sudah selesai sampai di 6 poin pembahasan. Insya Allah di minggu berikutnya kita akan bahas kapan dibaca tarkik. Apakah yang dibaca tarkik sini sama dengan hukum ro sebelumnya? Artinya ketika harokat kasroh atau ada pengecualian. Nah, ini ada beberapa poin. Ya, ada keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga, keadaan 4, 5. Nah, sampai 5 poin untuk ketentuan lam harus dibaca dengan tarkik. Ya, ntar baru di materi berikutnya tentang tambihat. Apa itu tambihan? Tambihat, catatan penting. Apa itu yang perlu diingatkan? Di sini disebutkan bahwa tafkhim lam juga disebut dengan istilah taglid dan lain sebagainya. Itu insya Allah di pertemuan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf. Atanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.